ini. Bismillah. Alhamdulillah, syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini sehingga kita dapat bersumpah walaupun kita tidak secara fisik tetapi kita bertemu melewati udara, dan alhamdulillah mudah-mudahan semua disehatkan, semua diberikan nilai manfaat oleh Allah. Salawat dan salam tak lupa kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan seluruh perintah dan teladan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita mendapatkan bekal untuk hari akhir kita nanti, insya Allah. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin dan insya Allah kita merutinkan semua. Kita akan mengajak teman-teman bahwa setiap bulan kita di minggu kedua kita akan kajian meneruskan hadis arba'in yang akan dibawakan oleh Ustadz, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan untuk mengikuti kajian dan mendapatkan ilmu sehingga untuk bekal kita menjalani kehidupan kita bersama. Baik, kita mulai saja dan silakan untuk Ustadz yang lain sekira kita silakan dengarkan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wahaikum jami'an bi tadil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah wa syukurillah kita kembali bisa bersilaturahim dalam majelis yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis ini menambah keimanan kita, keyakinan kita dalam menjalani kehidupan kita insya Allah. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, mudah-mudahan kita pun dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya kita mendoakan sahabat haji yang belum bisa hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keluarganya sehat walafiat dan juga penjagaan, perlindungan dan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa-doa kita akan menjangkau siapapun yang kita doakan. Dan sesungguhnya itulah satu hadiah terhebat yang bisa kita berikan kepada kaum muslimin melalui doa-doa kita. Maka setiap kali sholat pun kita senantiasa mendoakan ampunan dan mengharapkan rahmat Allah kepada minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, kepada kaum muslimin laki-laki dan perempuan, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan Masya Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Bu Haja Aswati dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Allah Insya Allah memberikan cinta rahmatnya, dan pada hari ini kita juga akan mendoakan beliau dan kita akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan beliau selama berinteraksi dengan kita, dan Insya Allah itu akan mengokohkan tali cinta, tali kasih sayang kita kepada sesama muslim insya Allah. Dan salah satu hal yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW, ditakjubi oleh Rasulullah SAW adalah ketika orang-orang selama di dunia ini al-mutahabina fiyya, yang saling mencintai karena Allah. Dan mudah-mudahan tiap bulan kita bertemu dalam kajian ini adalah bentuk dari al-mutahabina fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala.
yang mudah-mudahan karena saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ini, maka kelak Allah akan memberikan mahkota dari cahaya, mimbar dari cahaya, yang dengan mahkota dari cahaya dan mimbar dari cahaya ini dilihat oleh manusia di padang mahsyar dengan keagungan, dengan kehebatan luar biasa, sehingga ditakjubi oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Allah Jalla Jalaluhu, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin ada satu bab yang berbicara tentang mahabbatullah dan juga berbicara tentang bagaimana cinta seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Dalam hadis itu disampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang mengunjungi satu kota yang jauh dan dia mengunjungi lelaki ini dengan perjalanannya sampai Allah Jalla Jalaluhu mengutus malaikat. Lalu malaikat itu menemui orang ini dan dengan izin Allah tentunya malaikat ini berwujud manusia. Dan malaikat ini bertanya kepada orang ini, apa niat engkau mengunjungi saudaramu dalam perjalanan yang jauh? Apakah kamu punya urusan dagang dengan saudaramu? Laki ini menjawab tidak. Apakah engkau mempunyai, boleh jadi transaksi ekonomi, hutang piutang dengan orang yang engkau akan kunjungi? Oh enggak. Lalu malaikat itu bertanya, apa yang membuat engkau mengunjungi saudaramu di tempat yang jauh, di kota yang jauh? Dan beliau hanya menyampaikan, saya rindu ingin bertemu dengannya dan tidak ada hal yang ingin aku lakukan kecuali aku ingin bertemu sehingga rasa rinduku itu sudah terpenuhi dan aku akan kembali lagi ke kota asal. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan salam kepada lelaki ini. Demikianlah bagaimana keutamaan saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita haji, kita punya niat sama-sama untuk menunaikan ibadah haji. Dan setelahnya kita sudah tidak bersama dalam satu manasik haji lagi. Makanya mudah-mudahan silaturahmi ini ada silaturahmi yang didasari, dilandasi karena kecintaan kita kepada Allah dan saling mencintai kaum muslimin satu sama lain, insya Allah. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan hadis yang ke-11. Jadi pembahasan hadis arba'in ini adalah tali kasih kita yang kita wujudkan dalam bentuk kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengkaji hadis arba'in. Tapi yang sesungguhnya adalah kita saling mencintai karena Allah. Dan hadis arba'in ini insya Allah menyambungkan tali kasih kita, tali rindu kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan baca hadis yang ke-11 dan ini hadis yang pendek dan hadis ini Masya Allah luar biasa, singkat, tetapi Syekh Muhammad Utsaimin menyampaikan kalau sekiranya kita menulis kitab untuk mensyarah terkait dengan hadis ini, niscaya beribu-ribu halaman tidak akan selesai untuk bisa menjelaskan bagaimana dahsyatnya kalimat pendek yang disampaikan Rasulullah SAW, tetapi bak mutiara yang betul-betul berharga. Dan kita akan bahas hadis yang ke-11 insya Allah. Dan salah satu hadis yang saya pribadi sangat menyukainya dari dulu sampai sekarang dan alhamdulillah pendek sehingga bisa kita hafalkan bersama-sama. Hadis yang ke-11. Insya Allah sudah tampil ya Bapak Ibu semua. Sudah Ustaz. Nah, kita akan baca sama-sama ya. Saya akan sampaikan lalu diikuti oleh Bapak Ibu Haji semua. Dibuka aja mute-nya, di-unmute Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin An Abdi Muhammadin Al-Hasani ibni Aliyin Al-Hasani bin Ali ibni Abi Talib Ibni ibni Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sibti Rasulillah Rasulillah sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam wa raihanatihi wa raihanatihi rahmatihi radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma qala qala hafiztu hafistu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Rasulillah sallallahu sallallahu alaihi wasallam da'ma da'ma yaribuka ila ma la yaribuka da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. yaribuka ruwahu Tirmidzi Tirmidzi wan Nasa'i wan Nasa'i wa qala Tirmidzi wa qala qala Tirmidzi hasanun sahihun. hasanun sahih. Baik. Dari Abu Muhammad, dari bapaknya Muhammad Al-Hasan, jadi Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ini dari cucunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Hasan yang punya anak yang namanya Muhammad, maka disebut Abu Muhammad Al-Hasan. Orang tuanya ada Ali, namanya Ali, dan orang tua dari Ali bin Abi Thalib. Cucu Rasulullah SAW dan warihanatuhu dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Ia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah, ada hadis yang lain, namun ada tambahannya yang kita baca sama-sama. Nah, dalam riwayat yang lain ada sanad dan matan yang berbeda sedikit. Kita baca sama-sama. An Abi Muhammadin. An Abi Muhammadin. Al-Hasani ibni Ali. Al-Hasani ibni Ali. Ibni Abi Talibin. Ibni Abi Talibin. Radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Da'ma yaribuka Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. ila ma la yaribuka. Fa inna sidqa Fa inna sidqa tuma'ninatun tuma'ninatun wal kadhiba wal kadhiba ribatun. ribatun. Ruwahu Tirmidzi wa Ahmad. Riwayat Tirmidzi wa Ahmad. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, hafiztu, aku hafal. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'ma, tinggalkan apa-apa ya ribuka yang meragukanmu, ila kepada ma apa-apa la ya ribuka yang tidak meragukanmu. Fa inna, maka sesungguhnya as-sidqa, kejujuran, sidik atau bahasa yang lebih luas lagi integritas, tuma'ninatun, itu membawa kepada ketenangan. Wal kadhiba ribatun, dan dusta atau kebohongan itu membawa pada keraguan-raguan. Ini hadis yang
pendek. Bapak Ibu semua ada yang langsung hafal? Ada yang mau coba? Ini hadisnya pendek nih. Ada langsung hafal coba? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Pak Joni mau coba, Pak Joni? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi hadis yang ke-11. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Nah. Baik. Oke, belum ada yang mau nyoba nih. Kita lanjutkan. Sekarang tuh banyak hal yang contohnya luar biasa karena ketika COVID terjadi nih, boleh jadi di grup-grup WhatsApp over informasi. Informasinya betul-betul over terkait dengan COVID-19 ini. Sehingga yang terjadi bahkan ada satu jamaah saya yang saya diminta datang ke rumahnya karena ia betul-betul jadi overthinking. Overthinking, over khawatir, sehingga betul-betul ngelihat gagang pintu aja takut. Lihat gagang pintu mau keluar dikit tuh takut. Seakan-akan COVID itu satu kaki melangkah keluar rumah itu udara udah COVID semua. Dan itu membuat ia nggak bisa tidur, nggak bisa nyaman berinteraksi, nggak bisa berusaha. Padahal beliau adalah kepala rumah tangga. Itu sampai akibatnya seperti itu, overthinking, overinformasi. Nah, ini yang membuat akhirnya jiwanya mengalami tadi ya, keraguan-raguan yang hebat. Justru karena informasi yang sangat over terkait dengan berita COVID-19. Nah, keraguan-raguan ini bisa muncul dalam kehidupan kita satu, karena pembawa informasi yang fasik, orang yang memang informasinya tidak bisa dipercaya. Dan itu seringkali banyak sekali berita yang karena informasi yang nggak jelas ini, akhirnya orang itu jadi ragu. Makanya kan informasi COVID ini, orang mengatakan, oh ini konspirasi, oh COVID ini nggak ada, dan sebagainya. Karena tidak mampu menyaring informasi yang datang kepadanya. Yang nggak bisa, kalau dalam istilah Darotit itu mesti informasi yang benar, akurat, lengkap. Nah, itu yang sering disampaikan oleh Agim ya. Benar, akurat, dan lengkap. Yang kedua, keraguan itu bisa karena ragu-ragu karena syubhat. Karena sesuatu yang tidak jelas. Dan itu sudah kita bahas dalam bab hadis sebelumnya, al-halalu bainun wal haramu bainun. Halal itu jelas dan yang haram itu jelas, wa bainahuma umuru mutasyabihat. Dan di antaranya ada perkara-perkara syubhat. Maka tinggalkanlah perkara-perkara syubhat. Dalam hadis itu kan disampaikan seperti itu. Dan dalam hadis yang ke-11 ini disampaikan lebih firm lagi, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Atau keraguan karena aturan yang multitafsir, alias tidak jelas. Jadi ketika ada satu peraturan, satu undang-undang yang multitafsir dan tidak jelas, bisa menimbulkan keraguan-raguan. Atau ragu karena informasinya nggak cukup, masih kurang lengkap, akhirnya timbul keraguan-raguan tentang satu katakanlah event, karena tempatnya nggak jelas diinformasikan, waktunya nggak jelas diinformasikan, maka timbul satu keraguan.
atau karena yang menyampaikan itu punya reputasi yang buruk. Perusahaannya punya reputasi yang buruk, atau kita pernah tadi ya ragu karena pengalaman, pernah berinteraksi dengan orang tersebut, akhirnya membawa kepada keraguan-raguan. Atau keraguan yang muncul memang karena ketakutan. Kayak seorang anak mau flying fox gitu, mau outbound, dia ragu untuk bisa loncat dari ketinggian flying fox karena takut, karena khawatir, karena takut dan khawatir ini bisa menimbulkan keraguan-raguan. Jadi keraguan-raguan adalah sesuatu yang begitu banyak terjadi pada seseorang. Juga dalam konsultasi misalkan, Pak Ustadz, apakah suami saya ini sudah jatuh talak kepada saya atau belum? Saya ragu-ragu nih. Seringkali banyak pertanyaan seperti itu. Dan lain sebagainya. Maka kaidah yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita sangat luar biasa, membuat kita jadi nyaman, membuat kita jadi tenang. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan semua hal yang meragukan kepada hal yang jelas tidak meragukan. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keyakinan, dalam bab keyakinan, lawannya ragu kan yakin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau kita baca surat At-Takasur, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda dan sebagainya. Itu kan disebut ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, kalau kita pernah dengar, waktu itu saya masih ingat tuh Agi menyampaikan tausiahnya di Mina, di maktab kita, di masjid maktab kita. Agi menyampaikan terkait dengan ini, bab ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmu yakin itu seringkali dicontohkan ada orang yang belum pernah umroh, belum pernah haji, lalu disampaikan terkait dengan bentuk Ka'bah. Karena dia dapatkan dari gurunya, dari ilmu, bahwa Ka'bah itu bentuknya kubus. Tetapi ada seorang bapak yang menyampaikan bahwa Ka'bah itu bentuknya berubah sekarang jadi bulat. Dan warnanya pink. Nah, orang yang dapat informasi satu terkait bahwa Ka'bah itu kubus, tapi informasi yang lain, Ka'bah itu bentuknya bulat pink. Dan itu diinformasikan 10 kali lebih banyak daripada yang kubus. Orang ini bisa goyah. Bisa goyah. Persis informasi COVID. Orang itu dapat informasi yang reputable, benar, akurat, lengkap, atau informasi yang wah silih berganti. Akhirnya yang ada adalah orang itu menjadi ragu-ragu. Maka tahapannya adalah ilmu yakin. Beda dengan ainul yakin. Ainul yakin ini seperti Bapak Ibu haji semua. Mendarat di Jeddah, mencium bau udara di kota Mekah, lalu menyentuh tanahnya, memegang kiswah Ka'bahnya, merasakan pengalaman di Muzdalifah, di Mina, di Padang Arafah. Itulah ainul yakin. Pengalaman yang menghadirkan keyakinan. Sehingga nggak ragu-ragu lagi terkait dengan Ka'bah, terkait dengan napaktilas perjuangan Rasulullah SAW ke Mekah, ke Madinah, naik ke Gua Hiro dan sebagainya. Sehingga cerita terkait dengan perjalanan Rasulullah SAW ketika diceritakan kepada anak, kepada cucu, itu sangat meyakinkan. Kenapa? Karena memang pernah mengalami datang ke Mekah, ke Madinah. Itu ainul yakin. Dan ada yang lebih dahsyat adalah hakul yakin. Keyakinan yang muncul dari dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita cara
pola pikir yang dibangun oleh kaum muslimin dengan konsep ilmu yang dibangun oleh orang barat. Nah, ini yang membedakannya Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita bicara konsep ilmu yang diajarkan oleh peradaban barat dan konsep ilmu yang diajarkan oleh Islam, dari sinilah beda jauhnya. Kalau konsep ilmu yang diajarkan oleh barat berasal dari satu proses yang namanya metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu segala sesuatu itu belum menjadi jelas, hanya baru dugaan-dugaan. Lalu ada penelitian, lalu ada hipotesa, lalu diuji hipotesa itu sampai menjadi sesuatu hal yang meyakinkan. Nah, itu epistemologi, filsafat ilmu dari kehidupan barat. Beda dengan Islam. Kalau Islam, para ulama menyampaikan dalam Islam itu semuanya dibangun dari prinsip keyakinan yang sempurna terkait dengan kebenaran. Apa contohnya? Contoh sederhananya adalah kalimat awal dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi statement awal, pernyataan awal dari Allah Jalla Jalaluhu, Alif Lam Mim, dzalikal kitab, itulah kitab, itulah buku. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berbicara sebagai pihak ketiga. Dzalikal kitab, itu ada buku, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Allah menyampaikan dzalikal kitab, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kebenaran itu sudah mutlak milik Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Makanya konsep ilmu dalam Islam itu senantiasa didasarkan kepada qala Allah wa qala Rasulullah. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah dulu. Sehingga setiap konsep ilmu yang dilahirkan oleh para alim ulama, kalau saya sebut alim ulama itu bukan dalam arti yang sebenarnya. Dalam arti sebenarnya itu adalah bukan kiai, bukan syekh, bukan ustadz. Karena apa? Karena dalam Al-Quran ketika disebut ulama, itu adalah orang yang meneliti dalam konteks yang mendalam, siapapun, walaupun objek penelitiannya beragam, itu disebut dengan ulama. Yang karena penelitiannya itu menghasilkan rasa takut yang mendalam kepada Allah. Bisa jadi dia sedang meneliti laut, bisa jadi dia sedang meneliti tubuh manusia, bisa jadi dia sedang meneliti virus, bisa jadi dia sedang meneliti teknik, katakanlah alam semesta ini, yang melahirkan ketakutan, itulah disebut ulama dalam konteks, dalam bahasa Al-Quran. Walaupun sekarang ulama menjadi lebih sempit kepada orang-orang yang ahli di bidang syariat. Tapi Al-Quran menyampaikan ulama itu adalah orang yang meneliti sesuatu di alam raya ini, yang penelitiannya itu menghadirkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu mutlak milik Allah dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang meragukannya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran itu menjadi hal yang utama. Jadi mindset, pola pikir kita harus bersumber qala Allah wa qala Rasul. Baru dari situ kita melakukan satu proses berpikir, proses ijtihad. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keyakinan ini dicontohkan? Ini contoh keyakinan itu. Orang yang paling punya keyakinan tanpa keraguan, siapa ia? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyampaikan seperti ini, Bapak Ibu semua. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lau wuzina
Kalau sekiranya ditimbang imanu Abi Bakrin, imannya Abu Bakar, bi imanin ahlil ard, dengan imannya penduduk bumi, rajjaha bihim, maka lebih berat keimanan Abu Bakar. Karena keyakinannya yang luar biasa mendalam kepada Rasulullah SAW. Bahkan Ibnu Katsir menyampaikan dalam kitab Bidayah wan Nihayahnya, Rasulullah SAW menyampaikan, tiada aku mengajak seorang masuk Islam tanpa ada hambatan, tanpa ada keraguan, tanpa mengemukakan pandangan dan alasan, hanya Abu Bakarlah. Ketika aku menyampaikan ajakan tersebut, dia langsung menerimanya tanpa ragu sedikit pun. Kenapa? Karena tadi mindset, pola pikir yang dibangun dalam Islam adalah kepercayaan didasarkan kepada keyakinan akidah kepada qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Dan itu direpresentasikan oleh sahabat yang mulia, sahabat terdekat Rasulullah SAW, Abu Bakar yang disebut As-Siddiq. Disebut As-Siddiq gelarnya karena peristiwa Isra Mi'raj ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dalam satu malam aku pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dalam satu malam itu dilanjutkan untuk naik ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, dan kembali lagi di waktu fajar. Orang-orang langsung mengejek, membuli Rasul Muhammad SAW, tetapi Abu Bakarlah orang yang pertama kali membenarkan ucapan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW memberikannya gelar As-Siddiq. Dari situlah Abu Bakar disebut dengan gelaran Abu Bakar As-Siddiq, karena orang yang membenarkan perkataan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Keyakinan itu didasari oleh salah satunya surat Al-Maidah ayat 6, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah itu enggak punya kehendak sedikit pun, sekecil apapun, liyaj'ala 'alaikum min haraj, agar membuat hidup kita itu sulit, membuat hidup kita itu berat. Walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah itu menginginkan kepada seluruh makhluknya, kepada manusia, liyutahhirakum, untuk membersihkan kalian, waliyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian semua menjadi ahli syukur. Maka para alim ulama menyampaikan, apa yang kau inginkan dari hal yang masih meragukan, padahal di sekelilingmu ada ribuan hal yang tidak meragukan. Maka keyakinan inilah yang menghantarkan seseorang menjadi pribadi yang jujur. Dan akhirnya pribadi yang jujur ini mengantarkan orang itu punya integritas. Integritas ini melahirkan tu'ma'ninah dalam hadis yang tadi disebut. Sedangkan keraguan-raguan itu akan mengantarkan orang kepada kebohongan, kedustaan, yang melahirkan perilaku hipokrisi atau munafik yang membuat hidupnya senantiasa gundah gulana, tidak tenang. Nah, Bapak Ibu Haji semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang yakin itu dia akan memunculkan tumaninah. Bedanya tumaninah itu kayak ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Orang-orang, wahai jiwa-jiwa yang tenang karena yakin. Contohnya seperti ini Bapak Ibu semua. Pertanyaan, bagaimana caranya ikhlas? Bagaimana caranya ikhlas? Mengapa ada orang tidak ikhlas? Nah, kalau kita pakai sudut pandang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, yang terjadi adalah orang itu akan kesulitan untuk ikhlas. Kenapa? Karena cara pandangnya dari apa yang ia alami, apa yang ia lihat, ilmu yang diajarkan. Contoh, saya punya barang, misalkan saya punya
mangga. Saya nanam mangga, lalu berbuah tuh mangga. Saya panen, lalu saya jual. Ini mangga saya jual 5 kilo. Sekilonya berapa Ibu mangga sekarang, Bu? Dijual 5 kilo tuh mangga. Oh, berapa nih mangga? Oh, katakanlah 100.000. Nah, mangga ini ditukar dengan uang. Sehingga yang terjadi adalah saya punya mangga karena mangga itu saya tanam, maka jadi milik saya. Lalu saya jual, saya dapat 5 kilo, saya dapat 100.000. 100.000 ini milik saya. Itu pandangan ainul yakin, itu pandangan syariat. Bahwa mangga ini saya yang tanam, milik saya jual, saya dapat 100.000, 100.000 ini milik saya. Karena pandangan mindsetnya adalah bahwa mangga ini milik saya, uang ini saya jual, uang ini milik saya, akhirnya ketika ada orang yang minta uang kita, atau ada uang ini akan disedekahkan kepada orang lain, otomatis pikirannya itu akan mengatakan, ini uang saya, ini milik saya, uang ini akan berkurang kalau diambil orang lain. Sehingga akhirnya dia tidak mudah untuk ikhlas. Kenapa? Karena mindsetnya berpikir bahwa uang ini milik saya. Jadi butuh waktu bagi dia untuk melepaskan kepemilikan itu. Kenapa? Karena dari awal dia berpikir tadi prosesnya ilmu yakin, ainul yakin, sehingga untuk sampai ke hakul yakin itu butuh waktu yang lama. Bagaimana kalau konsepnya dibalik dari hakul yakin? Kalau kita mengatakan bahwa kan saya, tubuh saya ini bukan milik saya. Biji yang saya tanam bukan milik saya, Allah yang ciptakan. Allah yang menumbuhkan pohon mangga ini, dan itu bukan milik saya. Itu Allah titipkan kepada saya, tetapi bukan milik saya. Juga ketika saya transaksikan kepada orang lain, saya jual, saya dapat uang. Uang yang saya dapat pun bukan milik saya. Karena apapun yang diperjualbelikan orang, air, tanah, tumbuhan, sejatinya bukan milik manusia. Karena manusia tidak memiliki apa-apa. Itu pandangan hakul yakin. Sehingga ketika akhirnya titipan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mudah ia mengatakan, loh, kan memang hidup saya ini bukan milik saya. Rumah tanah ini bukan milik saya, pohon ini bukan milik saya, ilmu bukan milik saya. Semuanya Allah titipkan kepada saya. Jadi ketika pun Allah mengambil istri saya, mengambil suami saya, mengambil anak saya, mengambil harta saya, ya karena semuanya memang milik Allah, bukan milik saya. Sehingga ia menjadi ikhlas dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia bisa tenang menjalani hidup ini karena mindset yang pertama ditanam adalah hakul yakin. Jadi ini yang mesti diajarkan. Makanya dari awal Rasulullah SAW mengajarkan, ajarkan lebih dulu kepada anak-anak kita bab iman, bab keyakinan kepada Allah. Maka waktu kecil saya diajarkan, saya ingat betul tuh ketika kecil diajarkan rukun iman itu sehingga betul-betul terasa bahwa malaikat raqib hati itu melihat, mencatat, juga betul merasa malaikat Mikail itu dijelaskan bahwa malaikat Mikail itu membagi-bagi rizki kepada tiap orang. Jangan pernah khawatir terkait dengan bab rizki, bahwa ketika seseorang berbuat jahat sesungguhnya itu bukan rizki dia tetapi hawa nafsu. Yang ketika iman ini disampaikan dari kecil kepada seorang anak dan tertanam pada dirinya, maka fa insya Allah dia akan mengalami tu'maninah, mengalami ketenangan dalam mengarungi hidupnya, dan dia akan melakukan sikap jujur dalam setiap
aktivitas kehidupannya. Kenapa? Karena mindsetnya diajari bab iman terlebih dahulu sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Makanya beruntung Bapak Ibu semua kalau anak-anaknya diajarkan hakul yakin, bab iman, bab keyakinan sejak dini. Sedangkan pola pikir dan pendidikan yang katakan dalam konteks ini Barat, di luar Islam justru mengajarkan dari proses ilmu yakin, ainul yakin, baru hakul yakin. Sedangkan Islam mengajarkan dari hakul yakin, bab iman, baru memandang dunia ini dengan kacamata iman. Baik, kita lanjutkan. Nah, maka Bapak Ibu semua, apa keuntungan orang-orang yang melakukan sesuatu dengan keyakinan? Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallah syahadah." Barang siapa berdoa, berharap kepada Allah asy-syahadah, mati syahid. Bisidqin, dengan jujur. Ballaghallahu manazila, maka Allah akan menyampaikan kepadanya manazila, kedudukan asyuhada, kedudukan syuhada, wa in mata ala firashihi, walaupun ia mati di atas tempat tidurnya. Kenapa? Karena Allah melihat kepada niat yang ada dalam kolbu seseorang. Allah melihat kepada keyakinan yang ada dalam hati seseorang. Walaupun amalnya belum kesampaian berjihad di jalan Allah, tetapi karena keyakinan yang ada di dalam hatinya ini, walaupun ia mati di atas tempat tidurnya, Allah dudukan ia dalam kedudukan para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kehebatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keunggulan iman. Makanya iman sebiji zarah itu mampu menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang luar biasa, sekecil lebih baik daripada dunia dan seisinya dalam hadis yang lain. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghidupkan agama setelah kita yakin dengan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW, maka yang muncul adalah mengisi hidup kita dengan banyak kebaikan. Fastabikul khairat. Lalu mengisi hidup kita dengan begitu banyak akhlak, keindahan akhlak. Dan akhirnya insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemuliaan al-izzah dengan kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Nah, secara teknis, secara sederhana, ini ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya lagi sholat, tapi saya ragu-ragu apakah saya batal atau enggak. Apa jawab Rasulullah SAW? La yansorif, jangan berpaling hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Jangan berpaling, jangan batalkan sholatmu hingga kamu mendengar suara atau mendapati bau. Jadi orang ini ragu-ragu dalam sholatnya. Saya ini kentut apa enggak ya? Kayaknya kentut deh, kayaknya enggak deh. Maka Rasul mengatakan, la yansorif, jangan ragu. Kalau kamu tidak mendapati baunya, tapi bukan karena COVID ya, karena COVID nggak cium bau. Nah, kalau kamu nggak dapetin baunya, ya teruskan aja sholat. Misalkan kalau seorang kadang sholat ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, udah ambil saja rakaat yang paling bawah gitu, rakaat 3. Ini rakaat 2 apa rakaat 3? Jangan sibuk dalam sholat 2 apa 3, 3 apa 2, 2 apa 3, 3 apa 2. Udah cari yang memang betul-betul meyakinkan, pilih 2. Atau seperti Umar bin Khattab ketika pandemi terjadi di satu kampung. Ada laporan, wahai Umar, di kampung ini ada pandemi. Gimana? Maka Umar mengatakan, yuk kita
berputar, tidak melewati kampung itu walaupun agak jauh. Kenapa? Karena Umar memilih sesuatu yang jelas dibanding tidak jelas. Lalu sahabat mengatakan, "Oh, Umar nih takut." Oh, enggak, saya lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena pandemi itu jelas terjadi. Contoh sederhana, ini COVID ini konspirasi atau enggak? Ya jelas ada tetangga mati kan gitu. Jelas ada orang yang menggap-menggap kehabisan nafas. Lalu ada orang yang justru ngambil informasi yang meragukan. Oh, ini kayaknya COVID-nya nih konspirasi dan sebagainya. Yang jelas banyak nakes yang terpapar, rumah sakit full capacity, itu yang jelas. Maka dakma yaribuka ila maribuka. Daripada membincangkan sesuatu yang meragukan, belum jelas, syubhat, lebih baik ngambil keputusan pada sesuatu yang sudah jelas, sudah faktual. Itu contoh-contoh yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW. Dakma yuribuka ila ma yuribu. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Nah, hadis yang pendek yang insya Allah memberikan prinsip-prinsip kita dalam menjalani kehidupan. Cari yang jelas-jelas saja, kan? Daripada mimpi makan keju, kejunya nggak ada, lebih baik makan tempe yang sudah ada depan mata. Jangan ngobrolin sesuatu yang nanti yang meragukan, lebih baik nikmati apa yang ada. Dakma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak meragukan itu akan memberikan ketenangan. Pak Ustadz, saya konsultasi, kayaknya suami saya selingkuh. Loh, selama ini ibu percaya nggak sama suami? Percaya. Lalu kenapa? Karena ada desas-desus. Loh, yang sudah ada di tangan kepercayaan kepada suami, kenapa mesti diganti dengan keraguan-raguan? Urusan suami di luar rumah berbuat seperti apa, itu urusan dia. Urusan ibu justru saya percaya kepada suami saya 100%. Nah, itu lebih menenangkan dibanding percaya dengan desas-desus. Nah, jadi banyak aplikasi hadis dakma yuribuka ila ma yuribuk yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup dalam keyakinan di atas kebenaran apa yang dikatakan Allah dan Rasul-Nya, dan karenanya kita bisa tenang menjalani hidup dengan kebaikan, keindahan, dan insya Allah kemuliaan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita sudah mendengarkan. Mudah-mudahan kita dapat menyimak. Mungkin ada yang bisa ada mayaribuka illa mayaribuka itu, coba tadi kalau Ustadz ada nyoba itu barangkali sudah ada yang Suaranya ini hilang. Sinyalnya. Dakma yuribuka ilama La yuribuka. Dakma yuribuka ila ma la yuribuka. ini masalah sudah lama Ustadz ada muncul buat Agustini. Oh, Haji Agustini, gimana kabar? Suaranya masih bisu tuh, speakernya belum di-unmute. Dibantu host mungkin untuk meng-unmute-nya. Nah, Bu Agustini. Ya, Assalamualaikum. Udah dengar belum, Mbak Win? Udah. Sudah jelas, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah lama sekali barangkali dengerin kajian Bu Agustini mau bertanya sama Ustadz. Ya. Gimana kabar keluarga, sehat semua? Sehat, alhamdulillah Pak Ustadz. Pengennya tuh hatinya tuh tenang gitu ya, walaupun sudah lama ditinggal sama suami, tapi kok
rasanya belum ikhlas Pak Ustadz gitu. Ya, suami milik Allah, insya Allah. Nah, kayak tadi, gimana ya? Karena saya pernah gini, Bu Agustini, ada seorang ibu, seorang istri, punya 2 anak, gitu Bu. Dia sudah ditinggalkan waktu ketemu saya, suami itu kecelakaan, lalu meninggal dunia. Dia mengatakan, kayaknya saya banyak dosa kepada suami saya, karena saya banyak tidak tidak memberikan servis yang bagus kepada suami saya. Dia banyak nyesel tuh. Nah, saya sampaikan, daripada ragu dengan hal-hal seperti itu, lebih baik lakukan apa yang bisa dilakukan. Apa? Berikan surat Al-Fatihah, sedekah atas nama suami, sedekah atas nama suaminya. Ketika itu dilakukan, akhirnya yang terjadi, ketika aktivitasnya kebaikan itu diberikan kepada suami, akhirnya yang terjadi, dia menjadi lebih happy, menjadi lebih tenang gitu. Kenapa? Karena yakin Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kita berdoa untuk orang yang kita cintai, Allah menyampaikannya. Kalau kita bersedekah dengan atas nama orang yang sudah meninggal, Allah akan mencatatkan kepada orang yang sudah meninggal itu, dan orang yang ada di alam barzah itu sangat bahagia, sangat happy, sangat senang, dan bahkan menunggu-nunggu Al-Fatihah yang dibacakan, kebaikan yang diatasnamakan kepada orang yang sudah meninggal. Masya Allah. Jadi ternyata yang sudah meninggal, apapun sebabnya, itu hidup di tempat yang Allah memang takdirkan kita berbeda alam, tetapi sesungguhnya mereka hidup insya Allah dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang kita doakan insya Allah. Amin, insya Allah. Ya Pak Ustadz, semoga saya ikhlas gitu ya. Tetap saya akan tetap putra-putri almarhum tetap mendoakan ayahnya. Iya, justru kita ceritakan kebaikan-kebaikan. Saya masih ingat loh Bu, wajah almarhum, wajah Bapak, senyumnya, jalan ketika haji, ketika keluar dari maktab. Saya masih ingat tuh, masih ingat. Sambal teri, Ustaz. Kenapa? Sambal teri. Sambal teri. Dan kalau kita berbicara terkait dengan beliau seperti ini, hakul yakin beliau mendengarnya. Kenapa? Karena para malaikat pasti menyampaikan apa yang kita obrolkan di sini kepada almarhum, itu disampaikan. Jadi kalau kita bicara seseorang, lalu kita bicara kebaikan-kebaikannya, Allah akan mengirim para malaikat untuk menyampaikan, itu teman kamu di dunia sedang membicarakan kebaikan-kebaikan kamu dan lain sebagainya. Jadi itu akhlak Islam. Sedangkan ketika kita punya siapapun saya meninggal, maka dalam Islam itu kita tutup aibnya, kita tutup kesalahannya. Kenapa? Itulah akhlak Islam. Itulah akhlak Islam. Karena kita hanya mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang di sekeliling kita. Apalagi terlebih kepada suami istri kita. Nah, jadi ini para suami, para istri kan kita udah tahu istilah kata luar dalamnya, siang malamnya, tetapi fokuslah pada kebaikan-kebaikannya. Ya kan dulu saya pernah kan Pak Ustadz bicara, ya Allah Pak Ustadz, apa saya itu kurang bagus di mata Allah untuk meladenin suami saya sehingga suami saya diambil. Dulu kan pernah saya ngomong seperti itu ya. Dan lama-lama ya, saya tetap Pak Ustadz tiap hari kirim Al-Fatihah, tiap hari kita bacakan Yasin ya, tetap insya Allah. Luar biasa itu. Insya Allah saya rasa ikhlas, benar-benar sudah menjelang hampir mendekati 4 tahun Pak Ustadz, memang belum full gitu. Kalau putra-putrinya insya Allah diberi anak yang soleh-soleha gitu. Makanya Bapak Ibu semua, saya secara pribadi setiap Jumat tuh sore atau selepas subuh, saya mengirimkan doa, saya tulis tuh nama-namanya.
ini saya kirimkan doa ke si A yang sudah meninggal dunia. Jadi A bin ini, binti ini, saya kirimkan tuh. Kenapa? Karena aku yakin mereka itu hidup di sisi Allah. Dan tugas kita menyampaikan itu. Nah, makanya di Indonesia seringkali ada istilah tadi ya, kalau orang tua kita ini sedekah Quran atas nama A, sedekah wakaf atas nama B, mengumrohkan orang yang sudah meninggal dunia badal umroh. Kenapa? Karena itu betul-betul akan disampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itulah cara Islam menautkan kebaikan dengan orang-orang yang sudah Allah takdirkan lebih dulu berada di alam lain. Dan kita insya Allah pasti akan menyusulnya. Sehingga kita merasa nyaman, tenang, dan demikian pula orang-orang yang sudah dipanggil Allah Subhanahu seperti itu. Sekarang hari ini kita Bu Haja Aswati, ya kan? Kita doa untuk beliau insya Allah. Iya. Tetap ikut bergabung, jadi ada kita ikut kajian Ustadz sehingga kita bisa berbagi, tidak merasa sendiri, jadi bisa berbagi itu Bu Haji. Kita bisa Pak Haji Girno, terima kasih tadi yang ngingetin Bu Haji Bu Haji istrinya Pak Girno ya. Saya coba, saya memang udah lama sebenarnya kepengen sih Zoom gitu, cuman ya udahlah, coba-coba enak ternyata. Alhamdulillah. Menambah ilmu ya Allah. Alhamdulillah. Ada jamaahnya Ustadz, Ibu Linda Royan. Iya, Bu Linda nih dari Bintaro, masih di Bintaro. barangkali ada Pak Haji Yen Ardian ya. Wajah Yen. Apa Bu Yen apa bukan ini? Yen Ardian. Jadi Afwan Pak Ustadz, makasih. Gimana kabar nih sekarang, di mana nih Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Anak sekarang berapa Pak Haji? Baru satu ya? Ya, alhamdulillah, lama tak sua nih. Kebayang masih senyum Pak Haji Yen Ardian nih. Ini soalnya pakaiannya mungkin biar kenal. Ya, di kita ada namanya Yen, tapi Bu Hajah Yen. Nah, jadi di sini Pak Haji Yen Ardian. Ya, salam kenal Bapak Haji yang lain ya, Ibu Haji. Wah, ada yang feedback nih. Alhamdulillah Pak Puji, gimana ujiannya Tamyiz? Alhamdulillah lulus, Ustaz. Bulan depan ya, ngajar itu bahasa Arab nih. Masih dasar, Ustaz. Dulu mimpinya tuh pengen baca Quran terus paham, ngerti artinya gitu, Ustaz. Iya. Ya, kita bisa mulai juga tuh, juz 30 aja kita bahas artinya, terjemahnya, ya kan? Sehingga insya Allah ada sesuatu yang bisa kita bawa ya untuk kehidupan tadi, sholat kita, ya kan, bacaan-bacaan pendek. Ya kita tahu. Nah, mudah-mudahan nanti dibantu Pak Haji Puji sehingga bisa aplikatif. Karena salah satunya di Darut Tauhid juga saya mengajar bahasa Arab tuh ke siswi SMP, SMA Azkia. Dan memang bahasa Arabnya disampaikan untuk tadi ya, untuk membantu mereka dalam menghafalkan Al-Quran. Kan. Juz 30, juz 29, kan seperti itu. Dan tidak ada kata terlambat untuk berquran bareng-bareng insya Allah. Amin.
Boleh nanti di-share Pak Haji Puji bukunya, buku bahasa Tamjiz bisa saya lihat. Oh iya, pola bukunya seperti ini. Karena memang banyak metode ya, banyak metode yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Barakallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada yang mau bertanya, silakan. Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau bertanya. Ini biasanya orang ragu-ragu, misalkan mau beli sesuatu, oh ini kira-kira orang ini barangnya curian atau barang ngambil atau lain sebagainya. Seringkali orang tuh di pasar itu khawatir dia membeli barang curian. Nah, padahal dalam ilmu fikih al-aslu, asalnya kepemilikan bagi setiap muslim itu adalah miliknya 100%. Jadi beli saja, karena kita tidak diwajibkan untuk menelisik, ragu-ragu kira-kira ini barangnya barang curian kah, barang yang tidak halal kah, barang syubhat lah, barang selundupan lah. Nah, hal seperti itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat dengan hadis tadi, dakma yuribuka ilama la yuribu. Kita bertransaksi dengan orang dengan keyakinan bahwa memang orang itu memiliki barang itu. Sampai datang fakta yang membuktikan bahwa itu bukan barang miliknya. Dibanding kita melakukan prasangka, syakwa-sangka, ragu-ragu, dan itu tidak dibenarkan seperti itu. Kalau ini Pak Ustadz, konsep hakul yakin yang tadi terkait dengan rezeki, itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah misalkan kita hakul yakin dapat rezeki 100 tanpa ikhtiar pun kita pasti akan dapat 100, atau sebenarnya itu ada option? Kalau kita ikhtiarnya 50, ya rezekinya dikasihnya 50 gitu. Kalau ikhtiarnya sampai 100, ya dikasihnya 100. Betul. Sudah bekerja keras sebanyak mungkin, ya pasti mentoknya segitu gitu, 100. Atau seperti apa sih? Nah, dalam konteks rizki, Rasulullah SAW menyampaikan hakul yakin dalam konsep rizki itu seperti burung, al-qalbut tuyur. Maka Rasulullah mengatakan hati burung. Kenapa burung? Pak Beni bisa melihat bahwa burung itu tidak punya simpanan. Tidak punya simpanan, tidak punya tabungan makanan, biji-bijian. Itu, Mas. Akhirnya Rasul mengatakan sehebat-hebatnya ikhtiar itu adalah kesempurnaan tawakal. Jadi sebelum Pak Beni melangkahkan kaki keluar rumah, menjemput rizki dengan maksimal, dengan masif, terlebih dahulu yang ada pada diri Pak Beni dalam konteks hakul yakin adalah saya bertawakal sepenuhnya kepada Allah sebelum saya melakukan ikhtiar, proses saya berikhtiar, juga terhadap hasil yang saya akan dapatkan dalam proses ikhtiar. Jadi sudah bulat tuh dari awal. Sehingga tinggal menjalani proses kesempurnaan ikhtiarnya, tetapi hatinya selalu dalam keadaan haqqut tawakkulih dalam istilah hadis itu. Hakikat tawakal. Makanya puncak ikhtiar itu adalah tawakal. Makanya para alim ulama itu ketika ditanya terkait dengan pandemi, ditanya terkait dengan kejahatan penguasa terhadap dirinya, maka mereka itu tenang-tenang saja. Imam Hanafi, Imam Maliki, Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena mereka selalu menyandarkan amalnya itu sebelum beramal selalu diawali dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi dalam proses ikhtiar puncaknya itu, puncak hakikatnya dalam ketawakalan. Makanya
setiap pagi Bapak Ibu semua baca ayat terakhir surat At-Taubah. Faqul hasbiyallah, maka katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah. Faqul hasbiyallah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, alaihi tawakkaltu, kepada Allah kami bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil adzim, dan Dialah Tuhan pemilik arsy yang sangat agung. Nah, ketika kita baca zikir 7 kali pagi hari dengan zikir seperti ini, dengan keyakinan seperti ini, betul-betul kita menjalani hidup ini menjadi sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain, arsy Allah itu seperti apa? Rasulullah SAW menyampaikan, Rasulullah membuka cincin beliau, lalu dilempar cincinnya, beliau menyampaikan, arsy Allah itu, ya, cincin yang saya lempar ini kursinya ini, arsy Allah ini 7 lapis langit ini, cincin 7 lapis langit ini seperti cincin itu, sedangkan arsy Allah itu seperti padang pasir yang kamu lihat. Itu bandingannya, Rasulullah menyampaikan seperti itu. Sedangkan arsy dibanding dengan singgasana Allah seperti itu juga. Jadi arsy itu seperti cincin, sedangkan singgasana Allah, kursi Allah itu seperti padang pasir. Jadi ketika kita baca pagi-pagi, faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil 7 kali sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sebenarnya kita sedang menanamkan pada jiwa kita ketawakalan kepada Allah. Sehingga ketika pagi itu kita berikhtiar, kita bekerja, kita melakukan protokol kesehatan dan sebagainya dengan ketenangan, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kena atau tidak kena COVID itu bukan semata-mata gara-gara prokes atau tidak prokes, tetapi semata-mata karena Allah mentakdirkan itu terjadi pada saya, mau sehebat apapun prokesnya itu pasti terjadi kepada saya. Tetapi saya terlebih dahulu melakukan tawakal kepada Allah dalam setiap apapun saya lakukan. Selebihnya saya melakukan proses ikhtiar yang tadi Pak Benny sampaikan, kerja keras yang luar biasa, pilihan-pilihan hidup yang terbaik buat kita, ambisi untuk mencapai manfaat yang lebih besar. Nah, itu ruang-ruang amal, ruang-ruang jihad. Nah, tapi terlebih dahulu dalam diri kita, kalau kita mau hakul yakin, tawakal kepada Allah. Nah, itu karena itu adalah puncak dari amal seseorang. Makanya orang yang masuk surga tanpa hisab, salah satunya adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Dan orang ini, Rasul mengatakan adalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Karakternya siapa? Mereka yang bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita ya menjadi ahlut tawakal. Baik. Ustadz, ada pertanyaan dari Ajah Linda ini. Ya. Assalamualaikum. Pak Ustadz, ini ada di chatnya tapi. Mau tanya untuk puasa sunnah sebelum 10 Zulhijjah, baiknya 2 hari atau 1 hari saja, saum Arafah saja ya. Dan untuk sholat sunnah rawatib supaya seperti qobliyah ba'da zuhur, baiknya 4 rakaat atau 2 rakaat. Bapak Ibu semua, Masya Allah saya berbahagia nih. Terima kasih pertanyaannya mengingatkan saya. Dan ini contohnya Pak Benny ya. Saya berbahagia karena kita ada di tanggal 1 Zulhijjah. Hari yang paling dicintai Allah. Dan tidak ada hari yang lebih dicintai Allah kecuali 10 hari bulan Zulhijjah. Wala jihad fisabilillah. Walaupun jihad fisabilillah, karena jihad itu amal yang paling dahsyat, yang paling tinggi. Terus mengatakan, ya, lebih hebat dibanding jihad fisabilillah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan kita sudah di hari pertama, makanya saya sampaikan kepada keluarga, kepada anak-anak, besok ya kita puasa 10 hari. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi kita puasa
10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, tidak hanya tanggal, kalau Indonesia kan populernya 8, 9 ya, puasa Arafah, puasa Tarbiyah. Tetapi para alim ulama yang memahami kedahsyatan 10 hari bulan Dzulhijjah, mereka melakukan puasa 10 hari, mereka melakukan sedekah lebih banyak, mereka menambah sholat sunnah. Kenapa? Karena ini 10 hari yang luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu semua pernah haji, yang sekarang kita sedang tidak berhaji, maka puasa 10 hari ini mantap. Ini yang bisa kita lakukan. Adapun terkait dengan sholat tadi ya, sholat rawatib zuhur, yang muakkad 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Itu yang bisa kita lakukan. Bisa 2 rakaat atau 4 rakaat sekaligus. Silahkan mana yang lebih nyaman, lebih disukai untuk dilakukan. Itu sholat. Jadi itu Bapak Ibu semua, selamat berpuasa bagi yang mau berpuasa besok. Karena saya sudah sampaikan kepada anak, kita akan 10 hari puasa, mumpung di rumah ya. Baik, Bapak Ustadz, terima kasih untuk malam ini kajiannya, dan sebelum kita tutup, sebelum silaturahim bareng dibuka untuk bareng-bareng, mohon dipimpin doa, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat untuk semuanya, yang lagi sakit disembuhkan, dan bagi yang sudah mendahului kita diberikan ampunan dan diterima amal-amalnya, dan untuk yang kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas dan bermanfaat untuk kehidupan ke depan dan kehidupan kita selanjutnya. Silakan. Baik, terkhusus kita sampaikan kepada suami Ibu Haji Agustini, juga Ibu Haji Aswati, dan juga Ananda Ibu Haji Aswati yang sudah mendahului kita. Insya Allah kita kenang kebaikan-kebaikannya. Gitu. Insya Allah saya masih teringat senyumnya, nasihat-nasihatnya, pelukannya, jalan barengnya, dan kita sampaikan suratul Fatihah Ummul Kitab sebagai bentuk kerinduan kita, sebagai bentuk silaturahmi kita kepada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Ala hadini wa syariah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Ghafurur Rahim, Ya Raufur Rahim, Ya Barur Rahim, Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah iman yang sempurna ya Allah. Iman yang tiada keraguan di dalamnya ya Allah. Anugerahkan kepada kami hati yang khusyuk, senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa yakin akan janji dan jaminanmu, senantiasa yakin dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Anugerahkan kepada kami amal yang jauh dari riya, amal yang jauh dari sumpah, amal yang jauh dari apapun kecuali untuk bersyukur atas semua nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Jadikan kami sekeluarga ya Allah dengan anak cucu kami orang yang mampu bersyukur atas semua nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Duhai Allah, berikanlah kebaikan yang banyak kepada siapapun yang menjadi jalan kebaikan atas diri kami ya Allah. Terlebih kepada ibu bapak kami, terlebih kepada pasangan hidup kami ya Allah, terlebih kepada guru-guru kami ya Allah. Wahai Allah, inilah kami yang bisa berbuat baik mesti karena ada orang yang mencontohkannya kepada kami. Ada orang yang mengajarkannya kepada kami, ada orang yang memotivasinya kepada kami ya Allah. Dan sesungguhnya Engkaulah yang memberikan petunjuk kepada kami agar senantiasa ada dalam kebaikan.
Duhai Allah, ampuni segenap dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, kaum muslimin muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah, Allahumma inna na'udzubika minal baras wa junun wa juzam min sayyidil asqam. Allahumma inna na'udzubika min datil syaitan wa syamatil a'da wa su'il qadar. Duhai Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dengan kekuasaanmu ya Allah. Ya Jabbar, Ya Jalali wal Ikram, atas segala keburukan makhluk-makhlukmu ya Allah. Jauhkan fitnah pada diri kami, bala wal musibah, juga kepada keluarga dan anak cucu kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Wahai Allah, ridhomu yang kami tuju, ridhoilah kami, ridhoilah rumah tangga yang kami bangun, ridhoilah anak cucu kami ya Allah. Duhai Allah, wafatkan kami dalam keriduanmu atas kami ya Allah, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya dapat kita menjadikan acuan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mudah-mudahan bulan depan kita dapat berjumpa kembali dalam kajian yang sama. Kita rutinkan dan mudah-mudahan menjadikan menambah ilmu kita di dalam mengarungi kehidupan. Terima kasih kepada Bapak Haji Puji yang sudah menyiapkan link untuk kajian hari ini. Pak Beni ya? Pak Beni, Pak Ustadz. Oh, Pak Beni yang Pak jadi Beni, silakan. Semua saja lah ya. Terima kasih untuk kajian pada malam hari terselenggara. Dan mudah-mudahan bisa terus selama kalau kita belum bisa offline ya kita online. Insya Allah apa yang kita niatkan akan diridhoi oleh Allah dan kita bisa teruskan sehingga kita bisa ngaji menyelesaikan apa yang kita inginkan. Silakan kita kajian sudah selesai. Silakan silaturahim untuk bertatap muka yang sudah lama tidak ketemu. Kita ngobrol, mungkin bagi cerita yang punya cerita. Ini WFH semua ini ya, di rumah semua nih. Saya Ustaz. Kita nggak WFH ya, Tat. Justru Kimia Farma lagi sibuk Bu ya, vaksinasi ya, targetnya jutaan orang. Iya, Tat. Jadi saya di back office juga tunggang langgang, Tat. Oh. Kemarin itu saya sebenarnya ada rasa miris juga, Tat, kalau teman-teman di daerah itu minta di dropping ditransfer uang untuk beli oksigen itu miliaran rupiah gitu. Yeah. Saya lemes sebenarnya itu kan sebenarnya kondisi di lapangan yang tidak sedang baik-baik saja kalau orang sampai jadi orang beli oksigen itu udah naruh uang dulu. Sehari itu bisa 200-300 oksigen habis Tat gitu di daerah Surabaya, Semarang, Bandung gitu. Saya tuh sambil jalanin ngedropping uang tuh kadang-kadang sampai mikir ya Allah ini di lapangan seperti apa ya Allah. Saya sampai kadang-kadang pengen nangis gitu loh Tat, saking ngenes gitu ngerasainnya itu. Ya betul Bu, kayak saya di Cipedak ini ada seorang bapak yang akhirnya kena COVID, saturasinya 80%. Kita nih satu grup ini nyari oksigen, nyari selangnya buat dibawa ke rumah sakit karena memang harus ada oksigennya baru diterima rumah sakit karena memang rumah sakit sudah tidak punya oksigen. Akhirnya kita ambil dan oksigen yang kita beli yang berapa liter itu cukup untuk 30 menit untuk bapak itu. Akhirnya kita pinjam ke sana, pinjam semua. Jadi ikhtiar tuh. Itu untuk satu orang Bu di grup yang jumlahnya hampir 200 orang kita nyari semua itu oksigen kemana, ke Tangerang, ke Depok buat tetangga kita itu luar biasa tuh. Jadi kita memang wa ta'awanu saling tolong menolong tuh sampai akhirnya diterima oleh RS Fatmawati hingga pakai oksigen sentral alhamdulillah. Tapi itulah
demi ikhtiarnya gitu kan, ikhtiar ngebantu tuh Bapak, akhirnya semuanya bergerak untuk mencari oksigen yang memang terbatas ya, supply-nya itu luar biasa. Jadi teman-teman di lapangan itu harus bayar cash, nggak mau dikredit. Jadi kalau barangnya baru datang, baru jalan dari Surabaya, nih teman-teman udah langsung sedia uangnya. Kami nungguin Bu, ngisi oksigen tuh nungguin. Dari malam datang nggak bisa, buka kali jam 6 pagi. Ya kita tungguin. Kita inepin tuh tempat ngisi oksigennya tuh. Ya. Untuk memastikan itu bisa ikhtiar kita untuk Bapak itu supaya tadi karena saturasi oksigennya 80 dan sebagainya. Tapi itulah ikhtiar kita memuliakan hidup manusia. Maka saya sampaikan kan COVID ini tidak babnya adalah memuliakan hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetangga kita. Pokoknya kita akan lakukan untuk memuliakan mereka agar kehidupan itu mereka bisa nikmati sebagaimana kita seperti saat ini. Insyaallah seperti itu. Ya, walaupun di tengah-tengah situasi seperti ini tetap aja ada orang yang mengambil keuntungan yang gitu. Ya. Salah satu contohnya itu ada kayaknya sih pakai kan dipermudah dengan resep online, tapi banyak yang menyalahgunakan juga. Kirim resep tuh ternyata resepnya itu nama dokternya sama, tulisannya sama, jenis obatnya sama, tapi untuk pasien yang berbeda-beda. Nah itu kalau dilayani kan belum tentu sebenarnya itu orang yang butuh gitu loh. Seperti itu. Ya tetap ada aja orang yang seperti itu. Iya. Luar biasa memang ya. Ya, kita berikhtiar semampu kita. Kembalinya ke punyanya Allah lah. Saya tadi tuh dapat video yang orang Cina itu Pak, ngetok dada ini, Ustadz Meridian Akupunktur nih. Napas ini, luar biasa. Tadi ada yang praktek, tetangga yang kena COVID, dia praktek. Alhamdulillah tuh saturasi yang tadinya 80 ya gini-giniin nafasnya 2 kali, nafas narik 2 kali terus keluar sekali, digini-giniin. Orang kena COVID tuh saturasinya ini akhirnya alhamdulillah tuh dia cek naik tuh, luar biasa tuh. Senam buat paru-paru yang kirim tolong Tat. Di grup sahabat Haji itu dikirim. Oh ya. siap itu saya praktekkan sekarang giniin sampai yang kiri, wah luar biasa. Kan ada 2 yang saya riset tuh dari para ahli, satu proning ya kan, posisi proning, dan saya konfirmasi ke teman-teman yang kena COVID parah sampai ICU, yang ibu hamil. Alhamdulillah kehamilan 7 bulannya terselamatkan, Anda sudah lahiran. Saya sampaikan pokoknya proning aja, posisi sujud sampai ICU berhari-hari. Suaminya alhamdulillah biiznillah sekarang sehat. Atau lagi tadi teknik ini tadi itu tuh proven itu kepada orang yang saat ini tetangga yang memang kena COVID sudah sepuh gitu. Insya Allah saya kirimkan itu, bagus itu. Nih Pak Haji Yusnas mana nih cerita gimana? Pak Puji kan udah cerita ini agak sesek bagaimana perjalanannya. Mbak Viva cerita. Kalau Pak Usnan nggak yang biasanya kan Mbak Win tadi udah cerita lumayan lah. Kalau Mbak Viva kayak ini belum cerita nih bagaimana mengurus pasien. Ngurus pasien. Lagi. 3 lagi ya? 3 apa 2 Mbak? 2 Pak. Anak sama Pak Husnan. Yang penting jangan stres aja, jadinya semuanya nerima aja. Jalani aja. Luar biasa. Mudah-mudahan semua terjaga lah. Amin. Insya Allah. Silakan ada lagi yang ini. Yang jelas minta ini mungkin bantu. Saya lihat di grup banyak yang sudah baca informasi kajian, cuma mungkin karena
Kalau bersamaan kadang kita juga nggak bisa paksakan. Tadi Pak Haji Puji kan lagi ujian ya, mungkin telat ya. Alhamdulillah masih bisa ngikut dan gitu. Bisa ngajar bahasa Arab. Saya diajarin lah. Saya datang ke rumah lah, bisa biar diajari. Ya, insya Allah sudah saya kirim Pak Haji Puji di grup. Ya, makasih. Masya Allah, sekarang ulama kita Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i juga pulang pada sore hari ini. Masya Allah, banyak, udah lebih dari 600 ya para alim ulama, para kiai, para syekh yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ilmu banyak tercabut. Ya nih, Masya Allah, karena untuk menciptakan sama seperti para nakes ya, untuk menciptakan dokter, perawat itu butuh waktu yang tidak sedikit. Mereka belajar luar biasa dan begitu banyak yang syahid. Demikian para alim ulama, mereka jadi seperti itu butuh waktu yang luar biasa lama sampai pada derajat seperti itu, dan kita banyak kehilangan orang-orang yang para alim ya, para nakes, para ulama. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik, insya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi, barangkali kita bisa ketemu di bulan depan, insya Allah. Selama menjalankan ibadah puasa, ajakan dari Ustadz, kita semua bisa menjalankan puasa sunnah di hari 10 hari awal Dzulhijjah. Insya Allah mengingatkan kita kondisi kita yang ada di Tanah Suci tahun 2016, dan insya Allah menjadikan kita tambah erat untuk menjalin silaturahim. Insya Allah. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sama semuanya. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Ustadz tuh bukunya Pak Ustadz. Buku latihan. Siap. Assalamualaikum, izin live. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Semua ya, bismillah. That allowed him to recover his love conscience